Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal kiram azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya sekuat tenaga kita dan meninggalkan larangan-larangannya tanpa terkecuali. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025 atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah, yang Ramadan berarti untuk tahun ini kemungkinan tinggal 2 hari lagi, yang berarti sudah hampir usai. Tapi ingat, Ramadan itu belum finish, justru ini adalah start awal. Maka mari, waktu yang masih tersisa kita manfaatkan dengan baik, kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengumpulkan amal saleh sebagai harta simpanan yang kelak kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kesempatan bagi kita, harta simpanan yang ini tidak berwujud materi atau dunia. Karena kalau kita mengumpulkan harta yang ini merupakan harta simpanan dunia, maka banyak kelemahan dan banyak kekurangannya. Di antaranya, kalau sekarang orang itu mengumpulkan harta yang banyak, harta simpanan dunia yang banyak, baik berupa emas atau perak atau mungkin yang lainnya, kemudian tidak dikeluarkan haknya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, sampaikan berita kepada mereka akan adanya azab yang pedih, yaitu azab di hari ketika emas dan perak itu dibakar di atas neraka jahanam, lalu digunakan untuk menyetrika, untuk memanaskan dahi-dahi mereka, pinggang-pinggang mereka, dan juga punggung-punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum, inilah yang dulu kalian simpan di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun,
maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan. Ini kalau kita punya harta dan sudah mencapai nisabnya, lalu tidak kita keluarkan zakatnya, maka akan menjadi ancaman yang besar. Kemudian juga, ketika orang itu mengumpulkan harta simpanan berupa dunia, maka banyak orang yang berlomba-lomba, akhirnya mereka saling memunculkan kedengkian, atau mungkin kadang membinasakan pemiliknya, seperti yang dialami oleh Qarun dan juga banyak contoh yang lain. Punya harta yang banyak, tapi harta itu melalaikannya sehingga membuat dirinya binasa. Allah binasakan dirinya, Allah binasakan hartanya pula. Tetapi yang kita inginkan, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu kita menginginkan adanya harta simpanan yang kelak kita akan mendapatkannya di sisi Allah, yang akan kita banggakan. Apa itu? Yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah harta simpanan yang kita harus menggalinya, yaitu dengan kita membacanya, mentadaburinya, merenunginya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Karena ini merupakan harta simpanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Quran, yang Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya Quran itu adalah merupakan harta simpanan yang besar. Kenapa? Karena Quran menjelaskan segala sesuatu. Apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini dijelaskan dalam Quran. Makanya harus kita gali, harus kita kaji. Ya minimal kita itu mau membacanya, syukur merenunginya, mentadaburinya. Insya Allah itu adalah harta simpanan yang besar. Jangan sampai kita itu menghajarnya atau meninggalkannya, karena nanti juga terkena ancaman yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini ditinggalkan. Dan kata para ulama, Quran ditinggalkan atau yang namanya hajar, ada hajrut tilawah wat tadakkur wat tadabbur, dan hajrul amalu bihi, yaitu orang meninggalkan Quran, tidak mau membacanya dan tidak mau mentadaburinya, serta tidak mau mengamalkannya. Itu namanya hajru Al-Quran. Makanya kita berusaha, karena Quran ini adalah harta simpanan yang harus kita gali setiap harinya, yang semoga nanti bisa kita banggakan di yaumil qiyamah. Yang kedua, harta simpanan yang kedua yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya la haula, tidak ada daya, yaitu maksudnya tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, kecuali karena Allah. Maka kalimat ini dikatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat la hawla wa la quwata illa billah adalah salah satu harta simpanan yang ada di surga. Maka kita mencoba, ketika kita membaca kalimat ini, kita pahami dan kita renungi bahwa kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah dan mohon kepada Allah kekuatan. Yang tentu banyak kondisi-kondisi di mana kita itu dianjurkan untuk mengucapkannya, seperti ketika kita bangun dari tidur kita, atau ketika kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kalimat la haula wala quwata illa billah jangan ketinggalan. Atau ketika kita keluar dari rumah kita, atau ketika kita itu selesai dari salat kita, maka di situ juga ada kalimat la haula wala quwata illa billah, dan itu adalah harta simpanan yang akan didapatkan di surga nanti. Kemudian yang ketiga yaitu sabar. Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah salah satu harta simpanan yang ada di surga. Artinya kalau orang punya kesabaran yang kuat, yang tinggi, baik ketika menjalankan perintah atau menjauhi larangan,
atau ketika mendapati musibah, lalu dia sabar, insya Allah kesabaran itu akan dia dapatkan pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, sabar itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan dua hal. Yang pertama yaitu kita mengilmui, kemudian kita mengamalkannya. Maksudnya kita mengilmui, kita tahu, kita mengetahui tentang kebaikan-kebaikan pada perkara yang Allah perintahkan. Kita juga mengetahui kejelekan-kejelekan pada perkara yang Allah larang, sehingga akan memunculkan usaha kita. Lalu jangan lupa istiqomah dalam beramal. Insya Allah itu adalah menjadi harta simpanan yang besar. Kemudian yang keempat yaitu orang itu memiliki sifat qanaah. Qanaah itu adalah jiwa yang dibutuhkan oleh setiap muslim, karena kekayaan akan didapatkan ketika orang itu memiliki sifat qanaah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan Allah berikan rizki kecukupan untuknya, serta Allah jadikan dia qanaah. Karena dengan jiwa qanaah dia akan menjadi kaya, dan nanti akan Allah berikan kekayaan di akhirat. Ketika di dunia dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Karena Nabi SAW mengatakan fa'innal ghina ghina nafas. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya adalah kaya di hati. Maka insya Allah kalau seorang muslim merasa dirinya itu sudah merasa cukup sehingga dia tidak meminta-minta, maka insya Allah dia akan dapatkan itu juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang besar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga merupakan harta simpanan yang besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Sungguh seorang mukmin akan mencapai dengan akhlaknya yang baik tingkatan orang yang biasa siam, biasa puasa, dan biasa qiyam, biasa melakukan qiyamul lail. Jadi seorang mukmin dengan akhlaknya bisa menyamai orang-orang yang begitu kuat dalam siam dan qiyamnya, dalam puasanya dan dalam qiyamul lailnya. Dan insyaallah dengan akhlak ini cakupannya sangat luas, baik akhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akhlak dengan sama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Ikhwatal iman a'azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit menambah tentang harta simpanan yang semoga kelak kita akan mendapatkan di yaumil qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita sembunyikan musibah-musibah yang kita mendapatinya. Atau misalnya sakit, kita sembunyikan, jangan diberitahukan kepada orang. Demikian pula sedekah-sedekah kita sembunyikan. Maka insya Allah itu nanti Allah akan berikan pahala yang besar dan sebagai harta simpanan untuknya. Orang ketika mendapatkan musibah, maka tidak usah mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Yakub sendiri ketika menghadapi musibah, menghadapi anak-anaknya yang begitu dolimnya kepada Nabi Yusuf, kepada anaknya sendiri, maka dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada manusia. Maka dia sembunyikan musibah itu, tapi dia adukan kepada Allah. Dan juga sedekah, maka dia sembunyikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian nampakkan sedekah, itu baik kalau memang tujuannya untuk biar diikuti oleh orang lain. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu akan lebih baik untuk kalian, dan itu insyaallah akan menjadi harta simpanan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.